Sudah punya resolusi apa menyambut Natal dan Tahun Baru? Kalau saya, pokoknya harus tetap awet muda dan cuan terus. Itu kedengarannya terlalu ideal sih, karena Natal itu waktunya belanja dengan penuh sukacita. Sesekali nggak apa-apalah kantong bolong, apalagi kalau kita bisa berbagi di hari yang damai. Keluar duit sih, tapi hati tetap damai. Jangan lihat sisi kantongnya yang bisa tipis, tapi makin kita gembira, makin kita suka jajan pas Natal dan Tahun Baru, makin ngebut ekonomi nasional. Lah kok bisa? Ya bisa dong. Nah, di momen Nataru udah pasti pergerakan orang jadi masif. Semua ingin ketemu, ditambah lagi jatuhnya hari Senin, long weekend. Seneng banget kan? Anyway, buat yang mau keluar rumah atau mudik, bisa pakai data Kementerian Perhubungan nih. Diperkirakan pergerakan orang pada masa Nataru di periode 2023-2024 akan mencapai 107,36 juta orang. Sudah pasti, angka ini akan mempengaruhi nilai peredaran uang. Bank Indonesia bilang peredaran uang pada bulan September angkanya mencapai 8.441,2 triliun rupiah. Sementara di bulan Oktober angka itu meningkat menjadi 8.505,4 triliun rupiah. Jadi hampir dipastikan peredaran uang di bulan November dan Desember nanti akan meningkat signifikan karena ada momen Nataru. Belum lagi akhir tahun ini bertepatan dengan panas-panasnya masa kampanye. Ya pasti, makin tinggi juga dong peredaran uangnya. Tapi moga-moga bisa jadi pengungkit ekonomi ya. Hayo, hawa-hawa belanja akhir tahun juga udah mulai kerasa nih. Karena berbanding lurus dengan angka indeks penjualan eceran real yang meningkat dari bulan Oktober ke bulan November. Bank Indonesia mencatat angka indeks penjualan eceran real di bulan Oktober ada di level 207,5. Sementara di bulan November naik jadi 209,4. Sekali lagi, bukan tidak mungkin Nataru akan menyumbang lagi kenaikan angka indeks penjualan eceran real pada bulan Desember. Belum lagi, kemarin kan 12.12, Harbolnas. Gesek terus. Semua angka yang kita bahas tadi akan jadi penyumbang untuk angka pertumbuhan ekonomi kita pada kuartal 4. Sebelumnya, BPS mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal 1 ada di angka 5,04. Lalu terjadi peningkatan di kuartal 2 menjadi 5,17. Kita ingat di kuartal 2 yang lalu juga ada momen Idul Fitri. Sementara pada kuartal 3, angka pertumbuhan ekonomi kita harus turun di angka 4,94. Kira-kira berapa ya angka pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 4 nanti? Khusus untuk Anda yang dapat tunjangan hari raya atau yang punya budget untuk liburan dan belanja, ayo, nggak usah disimpan terlalu banyak uangnya. Jangan ragu untuk pakai dan belanjakan. Ramaikan peredaran rupiah demi peningkatan ekonomi nasional. Dian Silitonga, Jonathan untuk Bisnis Talk.